Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 5 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu Yesus menolong kami agar kami mengerti peristimewa mengenai masa percobaan ini, agar hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan renungan pagi akan disampaikan oleh Saudara Peter Pangaila. Silahkan, Saudara Peter. Renungan pagi hari ini dengan judul Masa Percobaan. Dengan ayat tema Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hukum Allah adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi. Keselarasan alam semesta ini bergantung atas penurutan yang sempurna dari segala makhluk, dari segala sesuatu, baik benda hidup atau benda mati, terhadap hukum khalik itu. Tuhan telah menetapkan undang-undang bagi pemerintahan, bukan saja bagi makhluk-makhluk hidup, tetapi juga bagi seluruh kegiatan dalam alam ini. Kepada manusia, makhluk ciptaan yang paling mulia, Allah telah memberikan kuasa untuk mengerti akan tuntutan-tuntutannya, mengerti akan keadilan serta kebajikan hukumnya, dan tuntutan yang suci daripada hukum itu terhadap dirinya. Dan dari manusia dituntut penurutan yang tetap. Sebagaimana halnya malaikat-malaikat, penghuni Eden pun ditempatkan dalam masa percobaan. Kebahagiaan mereka hanya dapat dipertahankan dengan syarat kesetiaan terhadap undang-undang khalik itu. Mereka dapat menurut dan hidup atau melanggar dan binasa. Tuhan telah menjadikan mereka sebagai penerima berkat-berkat-Nya yang limpah. Tetapi kalau mereka melanggar kehendak-Nya, Ia yang tidak membiarkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu, tidak juga dapat membiarkan mereka begitu saja. Pelanggaran akan meniadakan pemberian-pemberiannya dan mendatangkan kepada mereka penderitaan dan kebinasaan. Malaikat-malaikat mengamarkan mereka supaya selalu waspada terhadap tipu daya iblis, karena usahanya untuk menjerat mereka tidak pernah mengenal lelah. Selagi mereka taat kepada Allah, si jahat itu tidak akan dapat membinasakan mereka. Karena bila perlu, setiap malaikat di surga akan disuruh untuk menolong mereka. Jikalau mereka tetap menolak bujukannya yang pertama, mereka akan selamat sama seperti pesuruh-pesuruh surga itu. Tetapi sekali saja mereka menyerah kepada godaan itu, keadaan mereka akan menjadi begitu merosot, sehingga di dalam diri mereka sendiri, mereka tidak mempunyai kuasa atau kesanggupan untuk menentang iblis. Pohon pengetahuan baik dan jahat telah dijadikan sebagai satu ujian penurutan, serta kasih mereka kepada Tuhan. Tuhan telah melihat bahwa tepatlah untuk menghadapkan kepada mereka hanya satu larangan saja terhadap penggunaan segala sesuatu yang ada di dalam taman itu. Tetapi jikalau mereka melanggar kehendak-Nya di dalam hal yang tertentu ini, mereka akan mendatangkan ke atas diri mereka kesalahan daripada pelanggaran itu. Iblis tidak dapat terus-menerus mencobai mereka. Ia dapat menggoda mereka hanya melalui pohon yang dilarang itu. Kalau mereka berani mencoba untuk menyelidiki keadaan pohon itu, mereka akan terbuka kepada muslihatnya.
Mereka dinasihati supaya memperhatikan dengan saksama amaran yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan untuk merasa puas dengan petunjuk yang telah diberikannya dengan sepatutnya. Alfa dan Omega, Jilid 1, halaman 47-48. Terima kasih kepada Saudara Peter atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, bukan hanya manusia yang mengalami masa percobaan. Renungan hari ini katakan malaikat-malaikat juga mengalami masa percobaan. Kenapa? Perhatikan tulisan Roh Nubuat berikut dalam Confrontation halaman 10 paragraf 1 yang menjelaskan Allah dalam berunding dengan putranya membentuk rencana untuk menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Manusia harus ditempatkan pada masa percobaan. Dia harus diuji dan dibuktikan. Jika dia harus menanggung ujian Allah dan tetap taat dan setia melalui pencobaan pertama, dia tidak akan diliputi oleh godaan yang terus-menerus, tetapi harus ditinggikan setara dengan para malaikat dan dibuat sejak saat itu abadi. Allah Bapa berunding dengan anaknya, sehubungan dengan rencana menjadikan manusia menurut gambarnya. Dan dalam rencana itu dibahas juga tentang masa percobaan, sebab manusia harus diuji dan dibuktikan apakah tetap taat dan setia kepada penciptanya. Apakah buktinya Allah yang disebutkan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa? Roh Nubuat menjawab dirinya sendiri dalam The Story of Redemption halaman 19 paragraf 2 yang menyatakan, Bapa berkonsultasi dengan anaknya sehubungan dengan segera melaksanakan tujuan mereka menjadikan manusia untuk menghuni bumi. Dia akan menempatkan manusia dalam masa percobaan untuk menguji kesetiaannya sebelum dia dapat dinyatakan aman selamanya. Jika dia bertahan dalam ujian yang menurut Allah layak untuk membuktikannya, dia pada akhirnya menjadi setara dengan para malaikat. Dia mendapat kemurahan Allah dan dia dapat berbincang dengan malaikat dan mereka bersamanya. Roh Nubuat membuktikan bahwa hanya dua oknum yang berencana dan menjadikan manusia, tidak ada yang lain, yaitu hanya Bapa dan anaknya. Nah, dalam rencana tersebut, Bapa dan anaknya menetapkan sebagaimana para malaikat, manusia juga harus melalui masa percobaan. Dan jika lulus ujian pertama, maka tidak akan ada lagi pencobaan terus-menerus dan ditinggikan sama dengan malaikat serta menjadi kekal. Jadi, tujuan utama masa percobaan itu adalah untuk pembuktian, dan jika terbukti setia, karunia istimewa menjadi bagian manusia. Masih dalam buku yang sama, Nyonya White tuliskan, Confrontation halaman 12 paragraf 1 yang berbunyi, Tuhan menempatkan manusia dalam masa percobaan, sehingga ia dapat membentuk karakter integritas yang teguh untuk kebahagiaannya sendiri dan untuk kemuliaan penciptanya. Apakah maksudnya membentuk karakter integritas yang teguh, yang membawa kebahagiaan bagi manusia dan kemuliaan Allah? From Eternity Past halaman 22 paragraf 4 menjelaskan, seperti para malaikat, para penghuni di Eden telah ditempatkan pada masa percobaan. Mereka bisa taat dan hidup atau tidak taat dan binasa. Dia yang tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tidak bisa menyelamatkan mereka. Pelanggaran akan mendatangkan kesengsaraan dan kehancuran bagi mereka. Inilah makna karakter integritas yang teguh. Hidup taat dan setia itu suatu proses, yaitu melalui masa percobaan tersebut. Adakah kita memilih untuk setia menurut atau tidak menurut? Renungan hari ini menyatakan, saat manusia taat kepada Allah, maka setan tidak dapat membinasakan mereka. Bahkan kalau perlu, setiap malaikat di sorga diutus untuk tolong manusia. Inilah pentingnya memiliki karakter integritas yang teguh. Apapun yang terjadi, tetap setia kepada Allah. Berikutnya dalam Patriarchs and Prophets, halaman 53 paragraf 1 yang berkata, seperti para malaikat, para penghuni di Eden telah ditempatkan pada masa percobaan. Keadaan bahagia mereka hanya bisa dipertahankan dengan syarat kesetiaan kepada hukum pencipta. Inilah hubungannya
karakter integritas yang teguh dengan kebahagiaan. Jika kita teguh, tetap setia kepada hukum Allah, maka itulah yang mempertahankan kebahagiaan kita. Itulah tanda kasih kita kepada pencipta kita. Inilah pentingnya masa percobaan tersebut. Manusia diuji apakah kita tetap teguh dan setia kepada hukum Allah atau tidak. Sebab Allah ingin kasih yang sukarela dan bukan paksaan. Dan cukup satu kali lolos ujian, maka manusia ditinggikan setara dengan malaikat dan hidup kekal. Itu sebabnya ujiannya hanya satu, yaitu satu pohon. Sayangnya orang tua kita gagal. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh kembali kebahagiaan tersebut? Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki hidup yang kekal? Confrontation halaman 18 paragraf 2 menjelaskan. Ketika Adam dan Hawa gagal menanggung ujian ini, Kristus menawarkan untuk menjadi persembahan sukarela bagi manusia. Puji Tuhan, saudaraku dalam Tuhan. Inilah kasih itu. Kita manusia yang gagal, tetapi Yesus yang tanggung agar kita memperoleh kembali apa yang telah hilang oleh karena kegagalan kita manusia. Masih dalam buku yang sama, Nyonya White lanjutkan. Confrontation halaman 19 paragraf 3. Anak Allah yang berupaya menjadi penebus ras, menempatkan Adam dalam hubungan baru dengan penciptanya. Dia masih jatuh, tetapi pintu harapan terbuka baginya. Melalui anak Allah kita dihubungkan kembali dengan Bapa. Harapan baru terbuka bagi kita. Sebab oleh karena dosa kita terpisah dari Bapa. Yesaya 59 ayat 2. Dan melalui Yesus kita dihubungkan kembali. Tidak hanya hubungan kita diperbaharui dengan Bapa. Confrontation halaman 19, paragraf 3 melanjutkan. Kristus harus menanggung murka Allah yang dalam keadilan seharusnya ditanggung manusia. Dia menjadi tempat perlindungan bagi manusia. Dan meskipun manusia memang seorang penjahat yang layak menerima murka Allah, namun dia dapat oleh iman di dalam Kristus berlari ke tempat perlindungan yang disediakan dan menjadi aman. Manusia gagal masa percobaan, tetapi Kristus anak Allah yang tanggung murka Allah. Yesus menjadi tempat perlindungan kita yang seharusnya menerima hukuman. Adam gagal dan jatuh dalam dosa, tetapi sesuai rencana Bapa dan anaknya, bila mana manusia jatuh, maka anak Allah yang menjadi juru selamat. Alfa dan Omega jilid 6 bab 87 halaman 492 paragraf 5 menyatakan, sebelum landasan-landasan dunia diletakkan, Bapa dan anak telah bersatu dalam sebuah perjanjian untuk menebus manusia jika manusia dikalahkan oleh setan. Mereka telah menjabat tangan mereka dengan ikrar hikmat bahwa Kristus harus menjadi penjamin bagi umat manusia. Berapa oknum yang membuat perjanjian? 2 oknum, Bapa dan anaknya. Berapa oknum yang berjabat tangan? 2 oknum, Bapa dan anaknya. Dan ingat, hanya 2 oknum yang berencana dan menjadikan manusia. Itu sebabnya hanya 2 oknum yang membuat perjanjian, Bapa dan anaknya. Dan kedua oknum itu, yaitu Bapa dan anaknya, sepakat bahwa jika manusia jatuh, maka anak Allah, Yesus Kristus, menjadi penjamin manusia. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat kita membaca tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat, saat kita pelajari tentang masa percobaan yang Bapa dan anaknya berikan kepada manusia, ingat bahwa itu semua adalah wujud dari kasih Allah kepada kita. Sebab hukumnya adalah salinan karakternya dan karakter Allah adalah kasih. Masa percobaan adalah wujud dari kasih Allah. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan ringkas tentang masa percobaan yang merupakan wujud kasih-Mu kepada kami. Namun sayang, manusia gagal. Namun oleh karena begitu besar kasih-Mu, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, agar kami yang telah kehilangan kebahagiaan dan hidup kekal ini, boleh kembali kepada Bapa
dan menerima kebahagiaan dan hidup kekal itu. Tuhan campur tangan agar kami tidak sia-siakan kesempatan yang indah ini. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.